Pertanyaan, Ustadz Karbitan diundang ceramah, itu salah ustadznya atau salah jamaahnya? Atas jawabannya diucapkan terima kasih. Baik, itu adalah salah dua-duanya. Tapi yang lebih besar salahnya adalah jamaah yang mengundangnya. Apalagi diundang di pengajian besar, isinya lucu-lucuan, lelucon saja, ketawa-ketawa. Agama seolah-olah jadi bahan candaan, bahan ketawaan, bahan lelucon saja. Karena apa? Karena mayoritas jamaahnya yang mohon maaf, dari kecil hanya sibuk sekolah duniawi. Agama itu dinomorkan sekian. Agama itu hanya sebagai sampingan, sambilan saja. Setelah dia mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, setelah itu sibuk bekerja, mencari pekerjaan. Setelah mencari pekerjaan, bekerja, sibuk duniawi. Setelah itu dia merasa kehausan ilmu agama, baru sadar mencari ustadz yang salah. Salah kenapa? Karena ustadznya yang dianggap pinter, alim adalah ustadz-ustadz yang hanya pinter ceramah, pinter pidato, pinter retorika. Yang kebetulan ustadznya punya modal, bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan kemungkinan suaranya agak bagus. Kemudian sang ustadz belajar agama Islam dari buku-buku terjemahan, belajar hadis, dalil-dalil Quran dan hadis dari buku-buku terjemahan. Kemudian diolah katanya, diperindah, kemudian ditambah lagu-lagu, jadi lucu-lucuan, jadi tertawa-tertawaan, bahan candaan. Jadi seolah agama itu hanya dijadikan seperti itu. Tetapi orang yang sudah mau mengaji sebenarnya itu orang yang lebih baik dan lebih bagus daripada orang yang tidak mau mengaji. Karena kalau orang yang sudah mau berusaha untuk mengaji itu tandanya orang yang sudah ingin mendekatkan diri kepada orang-orang yang dianggapnya soleh. Ya, yang dianggapnya soleh. Tetapi kalau bisa pengajiannya jangan seperti itu terus. Pengajian itu harus serius, mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah, mengkaji kitab-kitab para ulama salafus soleh, sehingga agama ini akan menjadi kuat. Karena apa? Orang-orang Islamnya adalah orang-orang yang alim, bukan orang-orang yang mohon maaf banyak secara kuantitas tetapi kualitasnya sangat-sangat rendah sekali. Sehingga seperti buih di lautan. Buih itu kan tidak ada bobot beratnya, sehingga terombang-ambing di lautan. Walaupun banyak, tetapi kalau seperti itu ya tertepuk oleh angin sudah ambiar semuanya. Oleh sebab itu, carilah guru-guru yang betul-betul alim dan alamah, yang benar-benar punya sanad ilmu sambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak ustadznya juga salah. Dia karena sesat. Dia adalah dhalun, sesat, wa mudillun, dan juga menyesatkan banyak orang, sehingga salah dua-duanya. Dasarnya adalah hadis riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. An Abdullah bin Amr bin Al-As, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, telah berkata oleh beliau Abdullah bin Amr bin Al-As, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sami'tu telah mendengar oleh aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sedang bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah la yakbidu, yaitu tidak akan mencabut oleh Allah al-ilma pada ilmu intiza'an dengan suatu cabutan, yang tazi'uhu yang mencabut oleh dia Allahu pada ilmu minal ibadi dari hamba-hambanya, walaki yakbidu akan tetapi mencabut oleh dia Allah al-ilma pada ilmu biqabdil ulama'i dengan cara mencabut para ulama, yaitu dengan cara mewafatkan para ulama, hatta idza lam yubqi, sehingga apabila tidak menyisakan oleh dia Allah aliman pada seorang alim pun, ittakhadha akan menjadikan annasu oleh para manusia ru'usan pada pemimpin-pemimpin mereka juhalan yang sangat bodoh. Juhalan ini adalah sigat amsilatul mubalaghah, bukan hanya jahilina tapi juhalan yang sangat bodoh oleh mereka. Fasu'ilu lalu ditanya terhadap mereka ru'usan juhalan,
fa'aftau, lalu akan memberikan fatwa oleh mereka bi ghairi ilmin, dengan tanpa dasar ilmu. Fadallu, lalu akan sesat oleh mereka. Wadallu, dan akan menyesatkan orang lain oleh mereka. Jadi mereka sendiri dallun dan juga mudillun, menyesatkan orang lain. Akhrajahu Al-Bukhari nomor hadis 100 wa Muslimun nomor hadis 2673. Wallahu taala a'lamu bishawab.